pagi, kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita. Siapkan hatinya, siapkan dirinya. Kita akan kembali memulai pelajaran kita. Tetap semangat anak kami. Salam SFD. Dari pertemuan minggu lalu, hari ini kita masuk ke poin C, titik berat. Anak kami masih ingat poin B dan poin A. Hari ini kita masuk ke titik berat yang terdiri dari 1 dimensi, 2 dimensi, serta 3 dimensi. Tujuan pembelajarannya adalah kamu mampu mendefinisikan titik berat benda. Kemudian kamu mampu mencari titik berat bangun 1 dimensi serta 2 dimensi. Lakukan ini dengan penuh semangat tanpa bersungut-sungut. Cintai pekerjaanmu sebagai karunia dari Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Titik berat ada 3 hal yang akan kamu pelajari, yaitu 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. 1 dimensi itu dalam bentuk panjang, 2 dimensi dalam bentuk luas, sementara 3 dimensi dalam bentuk volume. Persamaannya adalah untuk 1 dimensi X0 sama dengan ln kali xn dibagi ln. Nanti bisa Bapak jelaskan apa maksudnya ln. Sementara kalau 2 dimensi, karena sudah 2 dimensi, maka ada 2 koordinat, katakanlah X dan Y. Maka X0 sama dengan sudah 2 dimensi AN, paham kenapa A ya? Karena sudah dalam bentuk luas, kali XN dibagi AN. Dan karena sudah 2 dimensi tadi Bapak bilang, sumbu Y-nya adalah AN kali YN per AN. Lantas kalau 3 dimensi Pak, sudah ada sumbu X, Y, dan Z. Maka X0 sama dengan V N, paham kenapa V ya? Kali XN dibagi Vn. Y0 nya juga Vn kali Yn dibagi Vn, dan Z0 sama dengan Vn kali Zn per Vn. Demikian persamaan untuk titik berat 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kita lanjutkan. Contoh. Ini untuk 1 dimensi, sangat gampang anak kami. 2 buah batang A dan B seperti gambar. Jika disambungkan, maka titik beratnya adalah, katakanlah tadi persamaan untuk 1 dimensi, masih ingat ya, masih di slide sebelumnya, X 0 sama dengan ln kali xn per ln. Katakan batang A, ini hanya untuk batang A. Berapa panjangnya? Tertulis 4. XN-nya itu adalah titik tengahnya bagi 2. Bisa ya? Bapak jelaskan dengan suara. Maka XN-nya itu 2 kali 2 dibagi 4 sama dengan habis 2 meter. Artinya kalau batang A ini ditimbang di sini, maka akan seimbang. Itulah maksudnya titik beratnya. Sementara batang B Y0, Bapak tidak akan lama-lama lagi. LN-nya berapa? 6. Bagus. XN-nya berapa? Bagi 2. 3 dibagi 6. Habis sama dengan 3. Maka titik tengahnya adalah 3. Atau titik beratnya adalah 3. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kalau batang ini disambung, A dan B disambung, maka titik beratnya jadi berapa, Pak? Ayo, inilah namanya gabungan. Xn sama dengan L1, ini maksudnya N, ada berapa banyak yang digabung? X1 tambah L2 X2 per L1 tambah L2. Perhatikan, sekarang batangnya sudah disambung. L1 berapa? Yang batang pertama 4. X1 nya
Jadi kalau gambar batangnya sudah begini, katakanlah ini tadi batang A, hanya ini batang A dan ini batang B. Mudah-mudahan gambar Bapak bisa menjelaskan dan dianggap bagus. Batang A, L1-nya 4, X1-nya itu tadi 2. Tambah L2. Berapa L2? 6. Nah, di sini dia pelajarannya. Berapa X2-nya? Kalau sendiri tadi dia itu 3. Tetapi ketika sudah digabung, 3 itu kan ini tadi 6, 3 itu kan ini ke sini 3. Tetapi ketika dibaca mulai dari sini menuju ke sini, batang A sendiri 4, sementara ini ke sini 3, berarti X2-nya ketika sudah digabungkan sudah jadi 7. Mohon perhatiannya, di sini rumitnya pelajaran ini. Kalau dia tadi sendiri cuma 3, tapi kalau sudah berdiri dengan kawannya, sudah digabungkan dengan kawannya, dia sudah menjadi 7 karena sudah digabungkan. Per L1 tambah L2, 4 tambah 6. Oke, 4 kali 2, 8. Tambah 42 per 10. 8 tambah 42, 50 bagi 10 sama dengan 5. Maka batang yang baru ini ketika ditimbang dia akan seimbang di titik 5. Masuk akal ya? Karena batang A tambah batang B 4 tambah 6 10 dibagi 2 5 meter. Itu untuk satu dimensi. Bapak rasa ini sangat-sangat mudah untuk dipahami. Lantas bagaimana kalau 2 dimensi, Pak? Tentukan titik berat bangun berikut secara praktek dan teori. Bayangkan kamu punya kardus, karton atau keramik dengan ukuran 30 kali 20, 30 panjangnya, 20 ke atas. Maka secara praktek itu sangat gampang anak-anak kami sekalian. Pasti tanganmu kalau kamu buat di sini itu pasti akan seimbang. Ditimbang bahasa Inggrisnya tidak bonggal ya. Kalau seandainya kita lihat, maka secara praktek kalaulah kamu tarik garis ini 15, betul? Dan yang ini sini adalah 10. Maka secara praktek, secara pengamatan, titik beratnya adalah dituliskan dengan X0, Y0. Ini secara praktek ya. Secara pengamatan sama dengan 15,10. X-nya 15, Y-nya 10. Lantas bagaimana jikalau kita buat dengan metode teori? Oke, kita lihat sama-sama, ini masih gampang. X0 sama dengan AN kali XN per AN. Dan Y0 sama dengan AN kali YN per AN. Oke, kita masukkan. A-nya berapa? Berapa luasnya anak-anak kami sekalian? A sama dengan panjang kali lebar, pelajaran SD ya. 30 kali 20 sama dengan 600. Kita abaikan dulu satuan untuk saat ini. X-nya ini panjangnya 30, bisa dilihat ya. Bagi 2 15. Ini berapa? 20 bagi 2 10. Nah, ayo coba kita masukkan. AN-nya berapa tadi? 600 kali 15 bagi 600. Berapa hasilnya? Habis 15, bagus. Yang kedua ya 600 kali 10 bagi 600. Habis juga ya.
Maka penulisannya secara teori X0, Y0 sama saja 15,10. Betul, secara praktik dan teori di sini akan seimbang. Masih gampang? Kita lanjutkan naik level berikutnya. Ini yang tadi, benda yang pertama tadi. Bapak hanya mau mereview. A1 berapa tadi? 600, betul? X1 tadi itu, maaf ya, Bapak buat X1 saja langsung 15. Dan Y1 tadi nilainya 10. Apa yang mau Bapak tunjukkan sama kalian dengan gambar ini? Bagaimana jikalau seandainya bangun ini kita potong? Dan bagian yang ini dibuang. Ya, jadi yang tinggal itu nanti hanya bagian yang berwarna biru ini saja. Bisa dipahami anak kami ya? Jadi bangunnya sekarang tidak lagi utuh seperti tadi semuanya, tetapi dipotong. Berarti ini dibuang atau ditambah? Bagus, ini dibuang. Dibuang hanya bagian yang diarsir. Baik, sekarang Bapak mau melihat A2 itu yang mana yang dibuang. Coba perhatikan. Kalau tadi ini 15, yang ini 10, maka A2-nya berapa? Panjang kali lebar. Berapa panjang yang dibuang ini? 15. Harap bisa dipahami. Kali lebarnya ke atas yang ini 10 sama dengan 150. Bisa ya? X2-nya. Nah, ini. Perhatikan pelajarannya di sini. Ini X2. Bagi 2. Kamu bisa lihat ini ke sini 15. Bagi 2 15, Bapak tulis saja. Bagi 2 7,5. Tapi karena semuanya dibaca dari titik 0, yang 7,5 itu ketika dibuat ke bawah, ini bisa lihat, ini yang 7,5. Kalau dibaca dari titik 0 ke sini, berarti dia menjadi 22,5. Ya, Bapak ulang. Ini kesulitan pelajaran kita, memahami dari mana 22,5 ini. Bapak ulangi, 22,5 berasal dari ini 7,5. Ketika dibaca ke bawah dan ditarik dari garis 0, ini yang 7,5 tambah 15 ya, menurut pengamatan Bapak menjadi 22,5. Dan Y2 menjadi, ayo Y2. Ini Y2 bagi 2. 10 ke 20 itu 10 bagi 2 5. Bapak tulis ini karena materi baru 5. Tapi karena dibaca dari titik 0, 5 itu ini. Jadi 15. Pelajaran ini hanya kesulitannya di sini saja anak-anak kami. Maka kita tentukan yuk sama-sama. X0 sama dengan A1, tadi A-nya A1 kali X1. Bangunan yang utuh dikurang yang dibuang. Kenapa dikurang? Karena dibuang, Pak. A2 kali X2 per A1 kurang A2. Paham kenapa kurang? Sekali lagi, karena dibuang. A1 berapa anak kami? Ayo diperhatikan, 600. X1 kali 15 kurang A2 150 kali 22,5 per 600 kurang 150. 600 kali 15 bla bla bla, mungkin bisa dicari 9.000 kali 150 kali 20,5 3.375 per 600 kurang 150 itu 450. Jawabannya nanti 12
Ya. Hal yang sama juga berlaku untuk Y0. Ayo, konsen tetap. Rumusnya sama. A1 Y1 kurang A2 kali Y2 bagi A1 kurang A2 sama dengan 600 kali berapa Y1? 10 kurang, ayo, 150 kali 15, ya langsung Bapak buat boleh ya, 450. Nanti hasilnya adalah 8,333. Biasa kan supaya valid itu penggunaannya adalah 3 angka di belakang koma. Maka penulisan jawabannya anak-anak kami adalah X0, Y0 sama dengan, perhatikan penulisannya adalah 12 titik. Bapak bilang ini titik 5,8.333 dan seterusnya. 12.5,8.333 sehingga kamu bisa membedakan mana X dan Y. Baik, berikutnya bisa nanti kamu ulangi, Bapak ulangi. Mengapa Bapak buat X0, Y0? Ya, karena kebiasaan kita di Indonesia kita menggunakan titik dan koma berbeda dengan luar negeri. Maka penulisannya sekali lagi Bapak ulangi. Sama dengan buka kurung 12,8.333. Ini adalah titik berat untuk sumbu X dan inilah titik berat untuk sumbu Y. Maka kalau kamu lihat benda ini tadi, ketika digambar ulang, mungkin ini hanya sketsa saja. Ini tadi 0, ini 30, ini 20, ini kira-kira tadi 15, ini 10. Maka titik beratnya adalah 12.5. Kalau ini 0, ini 5, ini 10, ini 12,5. Mungkin bisa dipahami ya. Bapak ganti warnanya. Inilah 12,5. Bapak tarik garis. Dan 8,33. 8,33 sungguhnya berarti di bawah 10, maka kira-kira seperti ini. Disinilah titik beratnya. Jadi kalau seandainya bangunan ini dipotong, kemudian ditimbang, maka di sini akan terletak posisi imbang. Sayang sekali karena dalam kondisi COVID seperti ini kita tidak bisa langsung praktek. Padahal ini sangat asik, sangat menantang jikalau dilakukan secara praktek. Demikian untuk 2 dimensi. Baik, rangkuman dari pelajaran yang barusan, garis lurus cukup dibagi 2 karena bentuknya cukup teratur. Lantas bagaimana dengan segitiga sama kaki, Pak, dan setengah lingkaran dan lain-lain? Nanti kamu bisa lihat referensi di buku. Ternyata tidak semuanya dibagi 2. Ya, ingat ya, tadi cukup dibagi 2 saja. Contoh, misalkan Bapak punya segitiga. Ini segitiga sama kaki. Kalaulah seandainya Bapak bagi setengah, kemudian kita tarik garis, kita tarik garis. Maka disinilah posisi imbangnya. Dari hasil percobaan pengukuran, kalaulah tadi tingginya ini 3 cm, maka ini adalah sepertiganya. Bisa diperhatikan ya, sepertiganya. Maka ini cuma 1 cm. Itu alasannya mengapa Bapak tulis di sini Y sama dengan 1/3 kali tinggi. Demikian juga untuk setengah lingkaran. Padahal kalau tadi anak kami ingat, kalau Bapak buat persegi cukup dibagi 2 saja, Ininya dibagi 2, ininya dibagi 2, sudah dapat. Di sini dia kira-kira. Tetapi untuk segitiga tidak berlaku bagi 2, tetapi 1/3 kali tinggi. Baik, kita lihat contoh. Bapak orientasikan berdiri.
Ayo coba kita lihat sama-sama. Sudah pasti ini masih 2 dimensi. Langkah pertama yang paling gampang adalah kamu memperhitungkan ada berapa bangun ini. Coba kamu lihat, ada 2 bangun. Bapak buat bangun yang pertama itu yang ini. Bangun yang kedua itu ini. Bisa diperhatikan anak-anak kami ya. Bangun yang pertama kita katakan saja A1. A1 berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar 3 kali 4 12. X1 cukup dibagi 2 1,5. Paham ya? Apa yang dibagi 2? 3 dibagi 2. Y2 cukup dibagi 2. 4 bagi 2 2. Oke, rasa ini cukup. Sekarang A2. A2 itu yang mana? Segitiga. Paham ya mencari luas segitiga? Pelajaran waktu kamu masih SD. Setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 3, tingginya 4/7 juga 3. Ya, bisa lihat tingginya ini ya. Dari 4/7 itu 3. Alasnya 3. Ini 3 kali 3 9 bagi 2 4,5. Kemudian kita bicara X2-nya. Perhatikan matanya tertuju pada X2 saja. Kalau X2 itu ini sumbu X bagi 2, lihat ke bawah tetap 1,5. Dan ini dia yang baru Mbak bilang Y2 sepertiga kali tinggi. Tingginya berapa? 3. Sepertiga kali 3 1. Tapi yang 1 itu ini yang 1 dibaca ke sana, dibaca ke koordinatnya jadi 4. Ini sudah nunggu 4 tambah 1, ini yang 1, maka Y2 nya sama dengan 5. Bapak ulangi, inilah kesulitan pelajaran kita. Sudah tahu dari mana 5? 4 tambah 1. 4-nya dari mana? Sudah menunggu di soal. Maka lanjut saja. Kita cari titik beratnya. X0, Y0. Yang pertama kita mencari X0. Sama saja. Langsung A1, X1 dan seterusnya. A1, X1 tambah. Kenapa tambah Pak? Tadi kurang. Karena bangunnya ditambah, bukan dibuang. A2 X2 per A1 tambah A2. A1 berapa anak kami? 12. X1 1,5 tambah 4,5 kali 1,5 per A1 tambah A2. A1 tambah A2, maaf. A1 tambah A2. A1 12 tambah 4,5, jawabannya sama dengan 1,5. Silahkan dicari. Y0. Nah, ini dia yang perlu diperhitungkan dengan seksama. A1 Y1 tambah A2 Y2. Mohon kalau nanti salah dikoreksi. A1 tambah A2 12 kali Y1. Oke, Bapak silap, ini Y1 ya. Ya, 12 kali 2 tambah 4,5 kali 5. Nah, kesulitan di situ saya tadi. 12 tambah 4,5. Hasilnya lebih kurang 24 tambah 22,5 bagi 16,5 sama dengan 2,81 sekian, 2,818. Maka penulisannya adalah X0, Y0 sama dengan 1,5, 2,818. Sekarang Bapak orientasikan lagi, soalnya sama tetapi dalam bentuk khusus yang ditidurkan. Jadi kalau tadi orientasinya ke atas, sekarang orientasinya mendatar.
Sama saja A1, X1, Y1, A2, X2, dan Y2. Sengaja Bapak buat. Kita lihat dulu A1 12 dan 4,5 kita isi. 12 4,5. Ini bangun pertama, ini bangun kedua. Nah, X1-nya sekarang ini bagi 2. Sementara X2-nya untuk bangun ini X sumbu X sudah menjadi sepertiga kali tinggi. Tingginya sekarang sudah pada sumbu X. Sepertiga kali 3, 1. Dan dibaca ini 1, ini 1. Dibaca ke sini ini 1. Jadi ini 5. Maka 5 sekarang. Y1-nya ke atas 1,1,5. Y2-nya pun ini sekarang sumbu Y 1,5. Soal yang sama tetapi Bapak ubah bentuknya. Mudah-mudahan bisa dipahami kapan sepertiga kali tingginya dipakai. Waktu dia ke atas maka sumbu Y, tetapi ketika sudah ditidurkan maka dia sudah menjadi sumbu X. Jadi tidak selamanya sepertiga kali tinggi itu harus ke atas, boleh saja ke samping. Masalah hitungan bisa nanti kamu cari, tetap dengan memperhatikan contoh-contoh yang barusan. Baik, kita masuk ke contoh terakhir. Nah, kami perhatikan ada berapa bangun di sini? Ada 2 bangun, yaitu antara persegi panjang dan setengah lingkaran. Dan setengah lingkarannya dibuang, maka nanti konsepnya adalah dikurang. Baik, kita lanjutkan saja. A1 4 kali 6 24. Maka saya tidak sulit. X1 cukup dibagi 2 3. Ini ya. Dan Y1 sama dengan cukup dibagi 2 2. Baik, ini hal yang baru tentang setengah lingkaran. Ayo, A2. Bagaimana mencari setengah lingkaran? Setengah kali PR kuadrat. Setengah kali PR kuadrat sama dengan setengah kali 22/7. Jari-jarinya berapa anak kami? Ini 4. Maka ini ke atas 2. Ini ke sini juga 2. Kali 2 kuadrat. Maka A2 sama dengan 6,28. Kemudian X2. Ini sudah dalam posisi tidur. Tadi sudah Bapak buat catatan sebelumnya. 4R per 3pi. Jadi khusus untuk lingkaran 4R per 3pi. 4 kali 2 per 3 kali pi. 22 per 7. Bapak langsung naikkan 7-nya ke atas. X2 sama dengan 0,95. Tetapi ini tidak serta-merta langsung kita tulis. Kita perhatikan 0,95 itu adalah dari sini ke sini. Dan ketika ditarik ke bawah, maka 6 kurang 0,95. Maka X2 yang akan masuk dalam perhitungan adalah 5,04. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut kita masuk ke Y2. Y2 sama dengan, tetap saja perhatikan ke atas, 4 cukup dibagi 2 ya, setengah kali 4 sama dengan 2. Baik, ini perhitungannya kita hitung sama-sama. X0 sama dengan A1 X1 kurang A2 X2 per A1 kurang A2. A1-nya 24, X1-nya 3 kurang. Sudah paham kenapa kurang? Karena dibuang. A2-nya 6,28 kali 5,04 bagi 24.
kurang 6,28 sama dengan 72 kurang 31,65 per 17,72. Maka hasilnya adalah 2,77. Hal yang sama juga berlaku untuk mencari Y0. Tetap saja A1 Y1 kurang A2 Y2 per A1 kurang A2. Tetapi karena bangunnya ini adalah bangunan yang teratur, simetris, anak-anak kami sekalian, tidak perlu rumit-rumit memperhatikan gambar ini. Ini sudah pasti terletak di sini, di tengah untuk sumbu Y-nya. Kamu bisa lihat sudah pasti 2. Kalau kamu hitung juga nanti hasilnya pasti 2. Maka titik berat bangun ini adalah X0, Y0 sama dengan 2.777 seperti yang Bapak dapat. Kamu nanti boleh cari sendiri lagi, 2. Inilah titik berat untuk bangun ini. Jadi kalau seandainya kita letakkan tangan kita pada posisi 2.7, ini 3. 2.7 itu lebih kurang kira-kira di sini. Kita tarik ke atas di sini. Seandainya kita buat tangan kita pada titik itu, maka akan terjadi keseimbangan. Disitulah letak titik beratnya. Baik, demikian pelajaran untuk hari ini. Tetap semangat anak kami. Walaupun belajar secara daring, tidak menutup kemungkinan kamu harus lebih belajar, lebih serius. Semangat dalam mempelajari hal-hal yang baru. Silakan untuk melihat referensi buku yang lain. Terutama kita akan masuk pelajaran minggu depan. Siapkan bahan-bahannya, siapkan referensinya supaya kita bisa belajar lebih baik lagi. Demikian dari Bapak. Tetap semangat, salam SFD.